Salam sehat sahabat Edin Podcast di rumah. Apa kabar hari ini? Pasti sehat dan bahagia dan sudah menunggu informasi dari Edin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Edin Podcast, hari ini kita mengundang tamu-tamu ibu cantik yang akan menjelaskan satu poin penting terkait peraturan yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga menjadi salah satu standar akreditasi. Karena adanya perubahan peraturan sehingga hari ini kita melakukan kembali sosialisasi tentang hak pasien dan keluarga. Telah hadir bersama kita narasumber pertama dan kedua. Silakan berkenalan. Nama saya Nasrahmi Dwi Harjanti, Sarjana Keperawatan. Saya di sini adalah sebagai sekretaris HPK. Nama saya Nasdian Eka Sari, Sarjana Keperawatan. Saya sebagai anggota dari HPK. Nah, ini tadi ya sahabat Edin Podcast. Kedua ibu cantik ini nanti akan menjelaskan apa sih HPK dan serba-serbi terkait hak pasien dan keluarga. Kenapa ada HPK di rumah sakit? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Mbak Rami sebagai sekretaris HPK. Sebenarnya HPK ini kan sudah dikenal banyak orang. Sebenarnya HPK itu apa sih? Hak pasien dan keluarga adalah hak-hak yang dimiliki setiap pasien dan keluarganya selama menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, hak tersebut itu bisa meliputi hak untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu, hak privasi dan kerahasiaan dan kesehatan, hak menyampaikan keluhan, hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan. Untuk hak pasien ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Oh, ada ya peraturannya. Kirain buatan rumah sakit aja. Nah, itu semua memang sudah ada undang-undangnya. Nah, sahabat Edmi, jadi hak pasien dan keluarga ini adalah ada peraturannya, diatur dalam undang-undang ya. Jadi apa maksudnya ada peraturan ini, hak pasien dan keluarga? Peraturan yang ada di Undang-Undang Kesehatan tahun Nomor 17 tahun 2023 itu mengatur tentang hak apa saja sih yang bisa diperoleh oleh pasien tersebut, sehingga dia tahu informasi apa saja yang bisa dia lakukan. Dan hal ini supaya kalau seandainya pasien itu dan keluarganya tahu tentang hak-haknya, maka dia akan mendapatkan pelayanan yang bermutu sesuai dengan hak yang dia miliki. Apa artinya dalam hari ini pasien dan keluarga bisa menuntut kepada fasilitas pelayanan terkait hak-hak yang harus diperoleh? Untuk pasien tidak harus semuanya dituntut gitu ya, tapi ada beberapa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sebelumnya kan ada banyak nih hak pasien, itu ada 18 di undang-undang yang sebelumnya. Nah, yang untuk saat ini ada 7 ya. Nah, sesuai dengan undang-undang tersebut, apa saja yang boleh dituntut kalau seandainya rumah sakit melakukan satu tindakan yang tidak sesuai SOP-nya gitu. Jadi ada 7 memang yang diatur itu ya. Jadi kalau seandainya pasien tersebut atau rumah sakit tersebut tidak memenuhi 7 hak tersebut, pasien berhak menuntut kalau seandainya misalnya dia meminta informasi tentang kesehatannya tapi tidak diberikan oleh petugasnya, dia berhak untuk memberikan pengaduan sesuai dengan alur pengaduan yang ada di rumah sakit. Apa aja 7 poin itu, bisa dijelaskan? Untuk 7 hak pasien itu, yang pertama mendapatkan informasi tentang pelayanan kesehatan tentang dirinya, kemudian mendapatkan penjelasan yang memadai, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, dan pasien dan keluarga itu berhak untuk menolak memberi persetujuan ataupun memberikan persetujuan tindakan medis. Misalnya nih, kalau seandainya pasien itu ada sesuai dengan diagnosanya, dokter menyarankan untuk dipasang selang untuk makan gitu, seandainya pasien tersebut tidak bisa makan. Nah, itu pasien dan keluarga itu berhak untuk menolak, untuk tidak mau dipasang selang makan tersebut. Kalau memang pasien dan keluarga nggak nyaman, karena kan resikonya itu ada sakit ketika pemasangan. Kemudian
pasien juga dan keluarganya berhak untuk mendapatkan akses informasi tentang kesehatannya di rekam medik. Kemudian pasien berhak untuk meminta pendapat tentang kesehatannya kepada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Kemudian pasien juga berhak mendapatkan hak pelayanan lainnya. Oh, seperti itu. Jadi itu ya, sahabat MI Podcast, bukannya semua bisa dituntut di rumah sakit, dan ini ada peraturannya. Ada 7 poin yang memang pasien dan keluarga bisa mengajukan pengaduan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang standar sesuai dengan 7 poin tersebut. Nah, ini kan kita bicara tentang hak pasien dan keluarga. Kalau untuk petugas sendiri gimana, Mbak Dian, bisa dijelaskan terkait hak pasien dan keluarga ini? Kalau untuk hak pasien dan keluarga, petugas harus benar-benar semua menjalankan sesuai SPO. Kemudian hak-hak pasien tetap kita usahakan untuk diberikan sesuai dengan haknya, dan kita mengikuti peraturan yang sudah ada. Kemudian juga untuk petugas itu kan bukan hanya, kalau di rumah sakit bukan hanya petugas medis, bukan hanya perawat, dokter, kemudian radiografer ataupun petugas laboratorium ya, tapi di sini kan ada petugas manajemen juga gitu. Nah, untuk petugas yang ada di seluruh rumah sakit ini, mereka harus mempunyai tugas melindungi hak pasien. Jadi bukan tugas perawat, dokter atau yang petugas di ruangan aja, tapi dari ujung depan sampai ujung belakang rumah sakit. Artinya seperti ini ya, dari mulai masuk sampai keluar, sampai pasien pulang, harus melindungi hak pasien dan keluarga. Oh, seperti itu ya, sahabat MI Podcast. Makanya kita melihat setiap saat ada bimbingan, ada pembinaan terhadap petugas di rumah sakit terkait untuk melaksanakan amanah undang-undang terkait hak dan pasien ini. Nah, ini kan kita bicara hak pasien dan keluarga. Sebenarnya nih, ada nggak sih kewajiban pasien dan keluarga juga? Karena ada undang-undang tentang hak, tentu saja ada undang-undang tentang kewajiban juga ya. Apakah undang-undangnya sama atau berbeda terkait kewajiban pasien dan keluarga? Boleh dijelaskan Mbak Dian atau Mbak Rahmi? Oke, untuk pasien itu juga mempunyai kewajiban dong. Dia tentu kalau ada hak pasti ada kewajiban. Sama kayak orang Muslim ya. Orang Muslim berhak untuk mendapatkan bimbingan. Kalau seandainya di pelayanan kami ya, dia juga mempunyai, pasien itu berhak mempunyai kewajiban. Yang pertama, dia itu berhak memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Berkewajiban maksudnya. Berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Jadi pasien itu nggak boleh bohong. Misalnya ketika ditanya, ibu punya penyakit kencing manis, jawaban enggak. Iya, jadi bisa pindah-pindah rumah sakit kan, riwayat penyakit dahulu ya kita harus ungkapkan, kita utarakan. Pernah berobat kemana? Iya. Kemana-mana, padahal sudah pernah berobat. Iya, benar. Alternatif atau kemana, itu harus jelaskan ya. Banyak sih pasien yang seperti itu. Nah, itulah supaya kita mendapatkan tujuan yang sama, artinya proses penyembuhan. Nah, itulah kewajiban pasien untuk menjelaskan pernah mendapat apakah dia sebelumnya punya penyakit apa, seperti itu. Kalau tadi bicara tentang hak kan ada 7 poin nih. Iya. Kalau kewajiban ada poin-poinnya nggak sih, atau semuanya wajib dilakukan gitu? Kalau untuk kewajiban pasien dan keluarga itu ada 4. Oh, yang diatur dalam undang-undang yang sama? Dalam Undang-Undang Yang Nomor sama. 17 Tahun 2023. Jadi lebih banyak haknya ya daripada kewajibannya. Gitu. Kewajibannya cuma 4 kok. Iya, boleh dong disebutkan 4 itu. Tadi yang pertama kan sudah disebutin ya, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Yang kedua itu mematuhi petunjuk tenaga medis. Nih misalnya, kalau ibunya atau bapaknya sakit kencing manis, otomatis kan diet makanan itu harus sesuai yang Ketat, ada iya. di rumah sakit. Mematuhi apa kata ahli gizinya nih, makanannya, ibu makanannya misalnya harus cuman 1.700 kalori yang sudah diatur sesuai dengan ahli gizinya. Misalnya untuk nasinya seberapa, sayuran seberapa, buah seberapa, itu sesuai dengan ahli gizinya, itu harus
patuhi. Jadi tidak boleh makan makanan dari luar. Biasanya keluarga pasien kan membawa makanan tuh dari luar. Nah itu sebisa mungkin tidak diberikan karena memang sudah diatur oleh ahli gizi tersebut untuk memberikan diet yang sesuai. Oke. Yang kedua? Yang ketiga, Oh, yang ketiga. Amin dong. memenuhi ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Rumah sakit kan punya tata tertib nih, tata tertibnya iya, juga harus banyak, dipatuhi. harus Iya, iya, dipatuhi. Misalnya nih untuk saat ini jam kunjung. Kalau awal ya dulu pada saat kita COVID itu jam kunjungnya itu hanya ada di sore hari jam 16 sampai di jam 20. Untuk saat ini kan Ada perubahan. ada perubahan. Seminggu yang lalu ada SK Direktur nih untuk perubahan jam kunjung. Itu juga harus dipatuhi ya. Iya. Patuhi ya sahabat Edumi. Iya. Jangan nyolong mulu. Terus rame-rame ya itu nggak boleh juga. Terlalu ramai itu jangan karena akan mengganggu ketenangan ya. Terutama kita kan niatnya mau besuk pasien, ternyata rame-rame, jelas mengganggu gitu. Pasien perlu istirahat, jadi tidak istirahat. Iya, kok rame-rame di lapangan aja nih. Iya. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, memberikan imbalan atas jasa yang diperolehnya. Iya. Nah, terkait berimbalan ini kan kita ada dua jenis ya. Ada yang asuransi dan yang kedua adalah umum. Nah, seperti apa nih terkait pembayaran ini, Mbak Rami, bisa dijelaskan? Kalau untuk pasien-pasien dengan BPJS kan sesuai dengan apa yang ada di peraturan pemerintah. Kalau seandainya dia yang BPJS yaitu yang dapat dari pemerintah, artinya dia tidak perlu membayar iuran per bulan, sudah tercover dari pemerintah kan. Kemudian untuk pasien-pasien yang mandiri dia membayar iuran kan sesuai dengan tingkat BPJS yang dia miliki kelas 1, 2 dan 3. Iya. Nah, kalau untuk pasien BPJS yang ada di rumah sakit karena itu sudah ada tercover dari BPJS, artinya dia tidak perlu membayar lagi ke rumah sakit. Cukup dengan kan dari BPJS ini ya. Cukup dengan menunjukkan kartu BPJS-nya atau KTP. Kalau seandainya itu masih berlaku BPJS, karena kan sekarang ini banyak ya BPJS yang tiba-tiba dimatikan oleh pemerintah. Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu ya harus diurus terlebih dahulu. Kemudian kalau seandainya dia mandiri ada penunggakan, diselesaikan terlebih dahulu. Nah, itu nanti karena sudah tercover jadi tidak ada lagi pembayaran. Kemudian kalau untuk pasien umum nih, Iya, gimana? untuk pasien umum sesuai dengan layanan yang diberikan oleh dari rumah sakit itu nanti kita akan ada billing rumah sakit atau perincian dari rumah sakit. Misalnya tindakan-tindakan apa saja yang sudah diberikan kepada pasien tersebut nanti kita rinci dan akan ada jumlah akhir dari pelayanan tersebut itu yang nanti akan dibayarkan oleh pasien itu sendiri. Sebenarnya ini sama ya antara pasien BPJS atau yang umum, ada rincian semuanya, hanya saja kalau BPJS itu langsung tercover oleh BPJS. Jadi kita tidak mengeluarkan uang pada saat itu karena kita udah membayar iur atau iur yang dibayarkan oleh pemerintah. Kalau pasien umum rasanya karena dia bayar di saat itu, rincian keluar langsung dibayar. Nah, seperti itu ya sahabat podcast, bahwa ada hak, ada kewajiban juga dong. Haknya 7, kewajibannya 4 saja. Tapi dari 4 itu banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Seperti misalnya di rumah sakit itu pasti banyak banner-banner yang nempel, itu bukan untuk hiasan saja. Atau ada stiker-stiker yang nempel, itu bukan hiasan saja ya sahabat Edemi. Itu adalah peraturan-peraturan yang diberikan oleh rumah sakit untuk melindungi pasien dan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, misalnya jangan berkunjung rame-rame karena itu akan mengganggu pasien-pasien itu. Ke rumah sakit butuh istirahat, dan pasiennya nggak cuma keluarga yang kita kunjungi saja, ada pasien lain di sebelahnya dan sebelahnya lagi di kamar-kamar yang lain. Untuk itu kita saling menghormati dan menghargai hak pasien dan keluarga lainnya. Nah, kita lanjut ya Mbak, terkait bila ada keluhan apabila hak pasien atau keluarga tidak terpenuhi, pasien dan keluarga bisa mengadu kemana?
Ya. Apakah ke petugas di ruangan atau ke langsung Media sosial. atau ke media sosial? Wah, ini yang ramai ya. Gimana seharusnya prosedurnya, bagaimana? Boleh dijelaskan Mbak Dian? Intinya di setiap pelayanan pasti ada komplain ya, tetapi sebisa mungkin kita hindari. Nah, apabila memang ada komplain dari pasien atau keluarganya, nah misalkan itu terjadi di ruang rawat inap atau di pelayanan rawat jalan, nah pada saat itu ada petugasnya, yaitu perawat atau siapapun yang bertugas di situ, boleh pasien dan keluarganya mengadu kepada mereka, gitu ya. Nah, pada saat itu permasalahan apakah itu komplainnya seperti apa akan diselesaikan. Sebisa mungkin akan diselesaikan. Nah, apabila pasien tidak puas, pasien boleh melakukan lagi ke pengaduan, di bagian pengaduan. Nah, itu ada alurnya gitu. Oh iya, alur itu bisa dilihat di mana, Mbak? Alur itu kita ada banner-banner di setiap ruangan, itu ada alur dari alur pelaporan. Nah, seperti itu ya sahabat review, perhatikan lagi tuh banner-banner yang ada di dinding-dinding. Di Iya. situ ada alur pengaduan rumah sakit, karena setiap rumah sakit, setiap pelayanan kesehatan pasti punya seperti itu, alur pengaduan. Jadi ikutin alur pengaduan itu. Apabila ada komplain yang bisa diselesaikan langsung di ruangan, maka akan langsung diselesaikan. Apabila tidak bisa diselesaikan, bisa ke pengaduan. Seperti itu. Kalau langsung ke medsos, kayaknya Mengambang lah itu, masalahnya tidak akan selesai. Jadi silahkan selesaikan dengan petugas yang ada di ruangan. Kita sebisa mungkin memenuhi hak dan kewajiban pasien, haknya, terutama haknya akan kita penuhi. Oke. Nah, Mbak Rami, tadi kan dijelaskan bahwa pasien itu berhak untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Apabila nih ada keluarga yang ingin mengetahui kondisi dari pasien tersebut, apakah ini diperbolehkan atau seperti apa sih peran keluarga terkait hak dari pasien ini? Ketika masuk tuh pasien kan biasanya suruh tanda tangan yang namanya general concern. Ketika pasien yang akan dirawat inap rawat jalan juga sebenarnya ada general concern tersebut. Nah, di general concern itu kan dibunyikan siapa nih keluarga yang berhak mendapatkan informasi tentang pasien tersebut. Jadi tidak semua keluarga nih bisa mendapatkan informasi tentang kondisi pasien ini, tentang diagnosa pasien ini, enggak semuanya gitu. Saya nih datang nih paman atau tantenya nih, saya mau tahu nih tentang kondisi pasiennya di sepupu saya nih gitu. Itu enggak bisa seperti itu. Oke. Jadi ada batasan ya, sahabat Edmi, nggak semua. Makanya begitu pasien datang dikasih tuh sodoran kertas, itu dibaca ya sahabat, jangan tanda tangan aja, benar-benar dibaca, dipahami. Apabila tidak memahami yang tertulis, boleh dia Boleh bertanya sama petugas admisi kalau di depan pendaftaran di UGD. Jadi boleh kita tanya-tanya dengan petugas kesehatan. Apabila misalnya kita ingin tahu kondisi kita, juga kita boleh nanya kan, saya ini sebenarnya seperti apa sih, jangan diem aja juga gitu ya. Jadi menerka-nerka sendiri. Dan yang paling penting seperti disampaikan tadi, keluarga itu ada satu orang yang memang sudah menandatangani informasi untuk mendapatkan informasi. Jadi nggak geruduk-geruduk semuanya banyak. Jadi siapapun itu yang tertera namanya, itulah yang berhak gitu. Dan itu harus sepengetahuan pasien juga. Iya, jadi pasien tahu siapa yang boleh. Kalau pasien itu sudah umur 18 tahun ke atas, dia berhak menolak. Hanya saya sendiri yang tahu. Iya, itu namanya privasi dia. Iya. Tapi kok di bawah 18 harus diketahui orang tua atau walinya. Iya, walinya. Seperti itu ya. Kalaupun pasien ingin kondisi hanya saya yang tahu, apabila udah umur 18 tahun ke atas itu boleh. Itu juga menandatangani informasi yang menyatakan, karena kalau ada apa-apa dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau memang ada yang lain keluarga tanda tangan, otomatis keluarga kan tanda tangan. Nah, seperti itu ya sahabat Edmi. Jadi segala sesuatu ada peraturannya, dan silahkan dibaca kertas-kertas yang diberikan dan yang ditandatangani itu. Apabila belum paham, silahkan tanyakan kepada petugas yang berwenang. Nah, banyak kan masyarakat juga yang khawatir nih ya Mbak Rami dan Mbak Dian terkait data kesehatannya. Misalnya untuk kasus-kasus tertentu biasanya
Mereka nggak pengen orang lain tahu. Nah, bagaimana sih rumah sakit kita ini dalam menjaga kerahasiaan pasien tersebut? Untuk saat ini rahasia pasien itu kita menggunakan metode rekam medik elektronik gitu. Jadi itu sangat privasi buat pasien dan keluarga. Dalam arti semua data itu tersimpan di dalam rekam medik elektronik dan saya dengan Mbak Rami pun tidak bisa melihat gitu. Aksesnya tidak iya, bisa, ya? saya punya akses sendiri, Mbak Rami punya akses sendiri. Jadi kami punya akses masing-masing dan insya Allah itu data pasien tidak akan terbongkar gitu. Kecuali pasien minta sendiri. Jadi untuk Semua. rekam medik elektronik itu yang bisa mengakses itu hanya pemberi asuhan saja, tidak Petugas yang menangani Iya, pasien misalkan ya. seperti dokter spesialisnya, ya dia berhak memberikan datanya. Untuk perawat, dia bisa memberikan data perawat. Oke, karena masing-masing pasien itu petugas pemberi asuhannya bisa Iya. beda, bisa sama ya, Iya. masing-masing. Tiap-tiap kamar, tiap-tiap ruangan itu berbeda-beda ya. Jadi misalnya kayak Mbak Rami ini ada di ruang bedah dan Mbak Dian ada di ruang saraf ya. Mbak Dian nggak bisa mengakses yang ada di ruang Iya, bedah, betul. begitupun sebaliknya. Dan Mbak Dian juga nggak bisa mengakses pasien yang tidak ditangani yang Iya. dalam satu ruangan saraf. Misalnya Mbak Dian di si A, si B yang menangani adalah orang lain, nggak bisa juga mengakses itu kan, karena masing-masing punya kode akses sendiri-sendiri. Dan seperti itu ya sahabat Edumi, bahwa kita RSUD Jenderal Ahmad Yani sudah sedemikian rupa menjaga kerahasiaan pasien, termasuk seperti kita kemarin udah bahas kan dengan Mbak Tulan terkait rekam medik elektronik. Ini juga menjadi salah satu upaya rumah sakit menjaga kerahasiaan. Nah, ini kan tadi tidak bisa diakses ya. Apakah petugas yang memiliki akses boleh memberikan informasi pasien ini kepada orang lain? tidak. Semua ya. Tentu tidak ya. Tidak. Karena memang akses itu ada yang berhak itu memberikan, seperti misalkan kalau keluarga pasien atau pasien ingin tentang data medisnya, yaitu hanya dokter spesialisnya yang memberikan atau dokter pengganti yang diberikan wewenang untuk memberikan penjelasan kepada pasien. Dan ini diatur dalam undang-undang tidak Iya. sih tentang ini kerahasiaan pasien ini? Ya, Diatur yang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 ini. semua masuk di sana. Termasuk kerahasiaan tentang siapa yang Iya. boleh memberikan informasi kepada siapa ya. Termasuk misalnya kepolisian pun apabila membutuhkan juga harus ada regulasinya Iya, ya. harus Artinya ya, ada. misalnya tiba-tiba dari kepolisian membutuhkan Datang, langsung kita kasih tidak. iya, ya. tidak Itu seperti ada itu. prosedurnya Iya. juga. Nah, serahasia itu ya sahabat Edumi dalam kita menjaga kerahasiaan dari kondisi pasien-pasien kita, walaupun dibutuhkan dalam segi hukum itu juga ada tahapan-tahapan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit ini. Nah, menurut Mbak Rami dan Mbak Dian nih yang berkecimpung di dunia hak dan kewajiban pasien dan keluarga, seberapa sih masyarakat perlu mengetahui tentang hak pasien dan keluarga ini di rumah sakit, terutama pelayanan rumah sakit kita? Ya, pasien itu wajib tahu dong hak dan kewajibannya. Kalau dia nggak tahu haknya, jadi dia nanti bingung. Tidak Mau apa dia datang ke rumah di rumah sakit, sakit ini. gitu. Aku ini berhak ngapain aja? Aku ini mempunyai kewajiban apa? Jadi dengan adanya hak-hak ini, pasien itu akan mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan dia berhak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatannya, dan dia pun mempunyai akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Dia juga harus memberikan informasi tentang masalah kesehatannya kepada kita sehingga pelayanan kita bisa menjadi lebih bermutu lagi. Oke, nah jadi seluruh masyarakat harus mengetahui ini ya. Untuk itu makanya kita hadir di sini ya, Mbak Dian dan Mbak Rami. Ini sebagai salah satu upaya kita memberikan sosialisasi karena adanya perubahan peraturan terkait hak pasien dan keluarga yang tadinya 18 sahabat ini menjadi 7. Ini bukan mau maunya kita rumah sakit, kita Iya, berlaku tetapi seluruh seluruh Indonesia. ya. Pemerintah sudah memformulasikan dengan sedemikian rupa sehingga muncullah 7 itu. Nah, bagaimana sih Mbak Rami dan Mbak Dian agar
hak pasien, kewajiban pasien dan keluarga ini bisa berjalan secara harmonis ya antara pasien, keluarga dan petugas agar pelayanan ini bisa berjalan dengan maksimal. Jadi pasien dan keluarga itu kan berhak tahu tentang hak dan kewajibannya. Kemudian tenaga medis atau seluruh tenaga rumah sakit itu juga berhak mengetahui hak pasien. Hari ini kita itu buat untuk saling menghormati, dan kita juga ada aturannya yang diatur oleh pemerintah loh, nih Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Jadi semuanya itu harus mematuhi apa yang ada di pemerintah, yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan antara petugas medis dengan pasien, kita itu saling menghargai, saling menghormati, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara pasien dan keluarga gitu. Misalnya nih, kalau tempat Mbak Dian, misalnya gini, keluarga pasien datang tuh ingin besuk, tapi rame-rame, padahal pasiennya stroke dengan perdarahan, perlu isolasi, perlu istirahat ya. Ternyata keluarga yang datang rame-rame, artinya gimana? Ya kita harus menghargai pasien, jangan datang rame-rame, besuk cuman di jamnya gitu ya, bergantian, terus tidak makan di depan pasien tuh di dalam rame-rame, itu tidak gitu ya. Terus tidak membawa anak kecil, gitu, karena rumah sakit ini kan banyak terjadi nosokomial, nanti infeksi nosokomial gitu yang tidak kita ketahui. Jadi disitulah saling menghormati, menghargai petugas. Misalkan petugas mau injeksi atau melakukan tindakan ke pasien, ya dipersilakan, artinya jangan ramai-ramai di situ, gitu. Artinya petugas juga menghormati hak dan privasi pasien, pasien juga menghormati kewajiban dari petugas itu sendiri. Karena semuanya kalau terjalin hubungan baik, maka pelayanan prima pasti akan dapat diterapkan. Nah, sahabat Adem Podcast, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita nih. Apa sih pesan yang ingin disampaikan Mbak Rahmi dan Mbak Dian terkait hak dan kewajiban pasien ini saat berobat di rumah sakit? Kalau pesannya ya, setiap kita ingin ke rumah sakit, artinya kita kan ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, mulai dari mana? Dari kita masuk, setiap kita disodorkan kertas yang general concern tadi, monggo kita baca. Artinya di situ semua ada aturannya. Kemudian ada brosur tentang hak pasien dan keluarga. Mari kita baca, kita ketahui apa hak kita, gitu ya. Dengan begitu kita berhak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, gitu. Kalau dari Mbak Rami? Masing-masing dari kita mempunyai hak dan kewajiban ya. Untuk pasien tuh punya hak-haknya, punya kewajibannya, keluarganya juga gitu. Petugas medis juga mempunyai hak dan kewajiban juga. Jadi kita saling menghargai antara pasien dan petugas medis gitu. Di awal ketika pasien itu masuk ke rumah sakit, kita sudah informasikan apa sih hak pasien, keluarga, apa kewajibannya, itu biasanya kita informasikan di awal masuk nih. Jadi kalau dia sudah tahu tentang hak dan kewajibannya, maka kita saling mematuhi dan menghargai, gini tuh. Intinya saling mematuhi dan saling menghargai sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik, gitu. Nah, seperti itu ya sahabat Edu Podcast, obrolan kita pada hari ini terkait hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Sudah jelas? Kalau belum jelas, tonton lengkap Edu Podcast kita dan juga baca poster-poster dari leaflet-leaflet yang ada di setiap dinding ruangan ya, ada kok semuanya. Di lorong ada leafletnya juga di lorong. Jadi kita sudah mensosialisasikan semuanya, atau bisa juga menanyakan ke petugas yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Dan untuk petugas tentu saja juga harus melaksanakan sesuai dengan SOP. Kita juga punya 6S itu ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun dan sabar, itu juga sudah menjadi budaya
di kita. di kita. Dalam salah satunya untuk melaksanakan hak dan Kewajiban pasien. Seperti itu ya sahabat Edumi, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Mbak Rahmi dan Mbak Dian untuk penjelasannya. Nanti kayaknya kita bikin TikTok lah ya. Bikin TikTok ya. Semoga bermanfaat Iya. untuk semuanya. Bermanfaat ya. Tembak hari ini nih sahabat Edumi. Kita buatkan, belum ada TikToknya tuh. TikToknya ya, oke. Kan sudah, poster sudah ada di mana. TikTok belum punya ya. TikTok belum punya. Jadi nanti kita buatkan TikTok ya sahabat Edumi. Oke, sahabat Edumi, kita jumpa lagi di episode Edumi Podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edumi Podcast. Educate.